melihat satu kenyataan bahwa eh, presiden kedua kita ini, Pak Harto, telah membuat langkah-langkah yang menjanjikan bagi pembangunan ekonomi kita. Dengan trilogi pembangunannya, proses pembangunan bisa berjalan. Orde Baru. Tetapi ya sekali lagi ya, memang berkuasa itu jangan terlalu lama Pak Utut. Ya, terlalu lama berkuasa itu mengakibatkan ya terjadinya satu sikap masyarakat yang tidak puas ya. Karena sudah semakin kelihatan warna KKN muncul ya, ya. Kemudian eh, penyalahgunaan kekuasaan juga muncul ya. Sehingga masyarakat semakin skeptis, semakin kebetulan terjadilah peristiwa apa goncangnya ekonomi kita, krisis moneter, krisis multidimensi. Nah, inilah perasaan-perasaan apa yang tidak puas tadi, yang berupa uh, apa bukan belum gelombang tuh apa sih? Menjadi gelombang yang tadinya hanya sebagai apa? Menjadi gelombang. Terjadilah peristiwa tahun 98 lengsernya Pak Harto oleh kekuatan rakyat, people's power, ya. Muncullah reformasi, muncullah reformasi, ya. Muncullah keinginan bangsa kita ini untuk menuju kepada meninggalkan yang tidak baik ini, menuju kepada yang mereka cita-citakan, mereka dambakan dengan satu spirit namanya spirit reformasi. Nah, kita sekarang ini berada dalam era reformasi. Sudah kayak reformasi ini mencapai apa yang kita diharapkan? Tujuannya? Oh no, belum. Kita dalam proses menuju kepada cita-cita reformasi. Dan ternyata di sini Pak Utawanan. Reformasi sebetulnya, ketika itu saya Gubernur Leman, reformasi itu sebetulnya ada 3 hakikatnya. Hakikat pertama adalah tinggalkan nilai-nilai lama yang tidak sesuai lagi dengan spirit bangsa untuk menuju ke dengan spirit reformasi ini. Apa itu? KKN, arogansi, munafik. Tinggalkan ini jauh-jauh. Itu hakikat reformasi yang pertama. Hakikat reformasi kedua, saudara-saudara sekalian, please, ini pelajaran buat kita. Tidak semua apa yang dibuat oleh orde sebelumnya, tidak semua apa yang dibuat oleh orde baru itu tidak benar. Ada, ya, ada langkah-langkah yang dibuat oleh orde baru yang kiranya patut kita lanjutkan, walaupun itu dibuat oleh orde baru. Tidak semua yang dibuat itu tidak benar. Hancurkan semua, tinggalkan semua. Ada yang masih relevan untuk kita lanjutkan, walaupun itu dibuat orde baru. Lanjutkan itu. Reformasi bukan berarti bongkar semua masa yang lalu-lalu nih, ganti yang baru. Kita falsafah Cina mengatakan kalau kita mau membongkar pagar, kita harus tahu terlebih dahulu mengapa pagar itu kita buat dulu. Jangan main cap bongkar saja. Itu hakikat reformasi kedua. Hakikat reformasi yang ketiga adalah kita harus bisa menemukan nilai-nilai baru untuk membawa bangsa ini menuju ke tujuan reformasi. Jadi itulah situasi kita sekarang. Dan dalam situasi apapun, ABRI, ya, kami Bapak ABRI pernah bertugas seperti itu. Berusaha untuk tetap bisa menjaga, ya, tetap bisa mengawal. Nah sekarang ini, dalam situasi sekarang memang menjadi sangat sulit Pak. Terjadi perubahan yang teramat cepat dalam segala bidang kehidupan, ilmu dan teknologi. Ya. Dalam segala sektor kehidupan terjadi perubahan-perubahan yang begitu cepat. Ya. Jadi kalau Undang-Undang 34 tahun 2004 ya, masih tetap harus bisa kita pegang. Harus kita, saya rasa sudah waktunya Pak, kita adakan revisi. Sudah waktunya kita revisi undang-undang ini. Karena
Hakikat ancaman pun sudah berubah. Situasi berkembang sudah berubah sedemikian cepat. Kalau dulu, mohon maaf Ibu dan Bapak sekalian, ketika kami-kami masih aktif ya, di militer, di tentara, lah tugas kami nggak terlalu berat seperti sekarang. Mengapa? Karena yang kita hadapi hanya satu dunia, Pak. Dunia nyata. Tapi sekarang dunia nyata dan dunia maya. Begitu cepat perkembangannya. Belum lagi dampak dari arus reformasi yang terasa sekali pandangan masyarakat terhadap reformasi yang agak perlu kita luruskan ya. Di masyarakat ini kan seolah-olah reformasi itu apapun yang kita perbuat adalah benar dalam rangka reformasi. Melawan aparat benar, inilah reformasi. Seolah-olah begitu. Belum lagi ada hasil reformasi yang kita rasakan ya, yaitu yang paling nyata adalah adanya kebebasan yang teramat bebas. Pak Utut, kebebasan yang teramat bebas ini harusnya kita nikmati bersama. Bangsa ini menikmatinya bersama. Tetapi kita harus pandai. Kita harus pandai untuk memanage kebebasan ini. Jangan kita biarkan berkembang menjadi liar. Kalau kebebasan ini berkembang menjadi liar, maka pada saatnya akan menjadi hambatan, gangguan terhadap kemajuan bangsa ini, persatuan bangsa ini. Itulah ya beberapa fenomena yang terjadi sekarang ini yang perlu perhatian kita. Olehnya mungkin undang-undang yang sudah berumur 20 lebih dari 20 tahun yang lalu ya sudah sudah tidak sudah seharusnya untuk kita revisi. Harus kita revisi. Dan usaha untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 ini garis besarnya kita bisa simpulkan dalam beberapa ya. Yang pertama adalah keinginan untuk menyangkut masalah usia. Ya. Usia pensiun, Pak Utut. Tadi disampaikan bahwa untuk Bintara di TNI ini usia 53 pensiun. Untuk perwira 58 tahun. Maka dalam revisi untuk undang-undang ini direncanakan, diinginkan agar supaya untuk Bintara ini 58 tahun. Dan untuk perwira 58 menjadi 60 tahun. Kalau kita perhatikan ekspektasi hidup di dunia ini ya, kita sekarang sudah 73 ya. 73 tahun Pak Utut. Dan saya bisa merasakan sendiri Pak. Saya pensiun umur 55 Pak. Mungkin boleh dibilang masih lucu-lucunya Pak. Tapi 55 harus pensiun. Sekarang ini 58 juga masih masih lucu-lucunya. Jadi saya rasa tidak berlebihan kalau revisi ini menyatakan bahwa usia pensiun ini diperpanjang. Kemudian yang kedua itu ada dia pandangan Perpabri terhadap Undang-Undang Nomor 34 ini. Ya, kalau pandangan kami ya, dengan Undang-Undang 34 ini yang 21 tahun dan melihat perkembangan situasi dan kondisi bangsa yang begitu cepat, ya, lingkungan strategis yang begitu cepat berubah, ya. Saya rasa mau tidak mau kita harus menyesuaikan, beradaptasi dengan perkembangan yang cepat ini, ya, yang cepat ini. Hal yang ketiga, masalahnya yang ketiga tuh, coba, waduh,
Iya, iya, iya. Ini yang ketiga ini pandangan Pepabri terhadap rencana revisi Undang-Undang TNI. Ada hal yang saya baca ya, seolah-olah timbul kecurigaan. Ini bukan di lingkungan DPR kali ya, tapi lingkungan masyarakat secara luas terhadap rencana undang-undang ini. Seolah-olah akan timbulnya kembali dui fungsi ABRI. Pak Pepabri sangat concern masalah ini. Dan Pepabri menyatakan tidak akan pernah terjadi kita kembali ke dui fungsi ABRI. Tapi harus jelas Pak ya. Saya ingin menjelaskan di sini apa itu dui fungsi ABRI. Begini, ketika bangsa ini merdeka, ABRI dengan seluruh kekuatan elemen bangsa lainnya merasa bersama-sama telah memerdekakan bangsa ini. Ketika bangsa ini telah merdeka, maka bersepakatlah para komponen yang berperan memerdekakan bangsa ini untuk menentukan what next setelah kita merdeka. Di situ ikut serta ABRI untuk menentukan. Setelah dicapai penentuan apa yang akan kita capai, maka Pepabri dengan kekuatan sosial politik lainnya mempunyai tanggung jawab yang sama untuk bisa membawa bangsa ini menuju ke tujuan nasionalnya. Itu hakikat dui fungsi ABRI. Tetapi kemudian ada yang namanya penugas karyaan, yaitu penempatan personil TNI ABRI di posisi sipil, di kedudukan sipil. Itu namanya penugas karyaan, bukan dui fungsi. Ini mohon betul harus. Nah, penugas karyaan ini, saudara-saudara sekalian, ada ketentuannya yang harus kita patuhi. Penugas karyaan ini harus didasarkan permintaan. Tanpa permintaan, tidak ada itu penugas karyaan. Saya kasih contoh. Di satu kabupaten, aspirasi masyarakat di kabupaten itu menginginkan bupatinya dari unsur ABRI. Maka disampaikanlah aspirasi ini melalui jalur teritorial. Di situ ada Korem, Kodim, Korem. Ya. Sampaikan aspirasi ini. Kemudian oleh Korem disalurkan ke Kodam. Ada permintaan ini. Kodam disalurkan Mabes TNI yang punya Astospol, Kasospol, Aster. Ya. Apalagi unsur yang melibatkan Astospol, Aster ya. Disampaikanlah ke Mabes TNI. Ini ada permintaan. Diolahlah di Mabes TNI. Untuk mencari siapa orang yang paling tepat. Personil ABRI yang paling tepat ditaruh di situ atas permintaan. Maka ditentukanlah melalui seleksi yang ketat seorang yang memenuhi persyaratan untuk bisa memenuhi harapan masyarakat di situ. Maka dikasihlah personil tersebut untuk diproses. Itu penugas karyaan. Jadi apa? Dasarnya adalah permintaan. Tanpa permintaan tidak ada penugas karyaan. Tetapi saudara-saudara, di zaman Orde Baru, disinilah terjadi hal-hal yang menyimpang. Permintaan yang tadi menjadi dasar ditugaskannya seorang perwira atau seorang ABRI di instansi sipil, itu direkayasa. Pendekatan yang terjadi pada saat itu di zaman Orde Baru menjadi kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan. Wah, Kolonel A sudah mentok di ABRI, udahlah dijadikan bupati di sana. Brigjen ini mentok di ABRI, sudahlah kan jadikan direktur di sini, dirjen di sini. Maijen ini ada mentok di ABRI, udahlah jadi gubernur di sana. Jadi tidak ada permintaan. Permintaan itu direkayasa. Ini zaman
Orde Baru. Maka muncullah kemudian puncaknya adalah tahun 98. Rakyat tidak puas terhadap apa yang terjadi. Seolah-olah ABRI ini menempatkan, seolah-olah inilah dewi fungsi ABRI. Oh tidak, itu bukan dewi fungsi ABRI. Itu penugas kerajaan yang salah. Harus diakui oleh ABRI, itu salah. Maka terjadilah peristiwa 98. Peristiwa 98 itu ada dua menjadi sasaran utama. Apa itu? Golkar. Golkar itu menjadi sasaran. DPD Golkar itu dibakar di mana-mana. Yang kedua, ABRI. ABRI itu dicaci maki oleh rakyat. Sampai ada yang namanya sweeping anggota ABRI. Coba bayangkan sampai begitu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, waktu itu saya Gubernur Lemhanas. Ketika terjadi peristiwa seperti ini dan berdampak situasinya seperti itu, maka kemudian saya berpikir, nah, menghadapi situasi ini apa yang harus kita lakukan? Jadi dalam pikiran saya, dalam situasi seperti ini, kalau ABRI dihujat, dicaci maki oleh rakyat, kita tidak boleh kebakaran jenggot, tidak boleh sakit gigi. Maka sikap yang paling bijak waktu itu adalah di pikiran saya, ambil kaca, berkaca di depan kaca yang besar. Kenapa kok kita dicaci maki rakyat? Kenapa kok rakyat marah sama kita? Di depan kaca yang besar, kita bertanya, mengapa? Dan untuk bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar, perlu ada kejujuran hati kita. Ketulusan hati kita. Dan dari ketulusan hati kita, saya kemudian mengangguk-angguk, oh pantas ABRI dicaci maki. Pantas ABRI dihujat oleh rakyat. Kenapa? Karena masa-masa yang lalu, banyak sikap laku ABRI yang menyakiti rakyat. Banyak sikap laku ABRI berjaket kuning. Masih ingat nggak itu? Ini yang muda-muda mungkin nggak ingat ya. Berjaket kuning. Banyak sikap laku ABRI yang di luar koridor jati dirinya. Nah, kalau sudah tahu itu penyebab kita dicaci maki, dihujat, maka saya berpendapat, jangan lagi itu kita lakukan. Saudara-saudara, itulah reformasi. Reformasi itu adalah perubahan sikap mental, bukan reformasi mengganti pejabat. Ganti sekjen dengan yang baru, tapi kelakuannya tetap sama. Bukan itu reformasi. Nah, dalam situasi inilah waktu itu kami, ya, ABRI, bersikap. Ya, bersikap. Jadi mohon dalam kesempatan ini Pak Utut, ya, karena pertanyaannya larinya kepada kekhawatiran terhadap dewi fungsi ABRI. Tidak usah khawatir. Tidak mungkin ini terjadi kembali. Gitu loh, ya. Jadi 3 masalah ini ya, yang saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan ini memang perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 ini. Sekali lagi kalau yang menyangkut masalah usia pensiun, kami Pepabri sangat mengerti ya mengapa kok kemudian adanya keinginan untuk perluasan dari 10 instansi yang bisa 10 poin ya, instansi yang bisa ditempati oleh ABRI aktif ya. Ya, saya rasa silahkan dipikirkan dengan matang. Ya. Jangan sampai terjadi sekali lagi semakin berkembangnya sikap antipati masyarakat kepada kita seolah-olah kita membenarkan adanya dewi fungsi ABRI. Dipikirkan dengan matang deh. Ya. Karena Ibu dan Bapak sekalian Pak Utut, ancaman kita sekarang ini apa sih? Disintegrasi bangsa.